salatid duha wat tarawih. Anjuran di dalam melaksanakan salat duha dan tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala syuf'atid duha gufirat lahu dzunubuhu wa in kanat misla zabadil bahr. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Bersabda Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memelihara menjaga salat duha. Nih, salat duha nih kita jaga, kita pelihara. Maksudnya kita laksanain tiap hari dah, ya. Gufirat lahu dzunubuhu, diampunin tuh baginya dosa-dosanya. Wa in kanat misla zabadil bahr, walaupun tuh dosa-dosanya membuih di lautan. Ini luar biasa ini, Masya Allah. Jadi dosa kita itu dosa-dosa kecil penuh tuh bagaikan buih di lautan. Dengan salat duha ini rontok. Apa yang membuat rontok lagi? Ketika kita mengatakan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, camplengin jadi 100. Itu rontok juga. Kemudian kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu juga rontok 10 kali setiap pagi, 10 kali tiap sore. Dan ditambah dengan salat duha. Ini salat enggak main-main ya. Saya akan bacakan tentang salat duha nih. Salatud duha sunnatun muakkadatun 'indal jumhur. Salat duha itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, ya, dianjurkan indal jumhur menurut para mayoritas ulama. Ya, jadi hampir semuanya para ulama bersepakat bahwa salat duha itu menjadi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu Pak, lebih baik kita jangan tinggalin. Seperti kayak 2 rakaat salat subuh, jangan ditinggalin. Ya, itu jangan ditinggalin. Itu salat sunnah muakkadah. Wa aqalluha rak'atani, sedikit-dikitnya salat duha itu 2 rakaat. Wa awsatuha arba'u raka'atin. Yang sedangnya nih, pertengahannya adalah 4 rakaat. Kalau cuma 2 rakaat kita salat duha, kayaknya nggak seumrah sama wudunya. Maksud cuma 2 rakaat, walaupun boleh. Iya, kayaknya kalau kita makan nasi uduk mah cuma seperempat piring, gimana ceritanya? Ya, nah, udah kurang ya, udah pasti dah. Ya, nggak seimbang sama wudunya, lamaan wudunya sama salat duha 2 rakaat. Nah, paling kagak 4 rakaat. Saya ngaji nih, alim dulu. Paling kagak 4 rakaat makmum. Itu mencukupi untuk dunia kamu dan akhirat kamu. Jangan 2 rakaat, walaupun boleh, gitu. Ya, jadi minimal ambil yang 4 rakaat. Itu awsatuha. Yaitu pertengahannya begitu. Wa afdaluha samani rakaat menurut ahli fikih. Dan afdalnya 8 rakaat. Jadi 2 kali salat, 2 kali salat, 2 kali salat, 4 kali salat, 2 rakaat, 2 rakaat. Itu afdalnya menurut ahli fikih. Tapi kalau masih kuat menurut ahlul hadis, apa katanya? Wa aktsaruha isnata asyrata rak'ah. Maksimalnya dah. Jangan dilebih-lebihin itu. Maksimalnya 12 rakaat. Jadi yang mau silakan yang 12 rakaat. Kalau saya kebiasaannya cuma 8 rakaat karena saya ambil menurut ahli fikih yang afdalnya aja. Ya, yang utama. Tapi kalau mau pengen lagi rasanya nih, kayaknya pengen nambah nih, pengen mindok nih rasanya. Jadi kalau itu 8 rakaat itu makannya tuh, makan yang 3 kali tuh ya. Pagi, siang, sore dah. Itu yang wajibnya tuh, kira-kira begitu makan wajibnya.
Kita pengen mindo. Nambah lagi maksudnya boleh maksimal 12 rakaat itu. Yang 12 rakaat dia punya dalil dia. Man aksaru fi'lan aksaru fadlan. Barang siapa yang banyak perbuatannya, keutamaan juga tambah banyak. Iya dong, masa 8 12 banyakkan 8, cuman afdolnya doang gitu. Tapi kalau ya dia sama-sama ya laksanakan 12 kalau ada waktu gitu ya. Jadi udah pas tuh, komplit, makannya ada, mindonya ada gitu. Wa fadluha tu'addu shadaqatu an mafasilil jismi al-balighah nahwu sittina wa salasina mufassalan. Masya Allah. Dan keutamaan ini salat sama dengan terhitung ya. Terhitung nih salat nih bisa bersedekah terhadap 360 mafasil. Ya, ini sendi-sendi nih. Jadi sendi kita nih 1, 2, 3. Patahan-patahan yang ada di badan kita 350. Pak, tiap pagi itu mereka injerit minta disedekain. Man kitanya aja geblek, ndablek. Saya nggak dengar, saya makmum. Emang nggak dengar. Tapi dengan hadis ini nanti sebanyak ini hadisnya saya. Dengan hadis itu artinya rohani kita itu setiap pagi minta disedekain, lapar, dia lapar. Kita mah pahamnya cuman perut doang, keroncongan kalau pagi makan nasi uduk. Kan begitu. Kalau kita lapar kita langsung nasi uduk dah, jongkot sono kita makan. Berarti kita pandai memperlakukan hawa nafsu makan kita. Tetapi tidak pandai memberi makan hawa nafsu sendi-sendi kita. Padahal dia tiap pagi itu ngejerit minta disedekain sama kita gitu. Wa dzakara ba'dul ulama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli salatad duha walakinnahu la yudawimu 'alaiha khasyatan ayya'malan nasu mislahu fatafarradu 'alaihim, atau mungkin dibaca juga fatufarradu 'alaihim, takut diwajibin ya. Apa katanya? Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam salat duha, tetapi beliau tidak selamanya la yudawimu, tidak selamanya salat duha juga ya, kadang-kadang ditinggalin juga tuh salat duhanya. Kenapa? Khasyatan, takut manusia melakukan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, nggak berhenti-berhenti. Lama-lama diwajibin tuh salat duha. Tuh Rasulullah takut kalau salat duha ini diwajibin sama umatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak selalu melakukan itu. Sebab kalau terus aja Rasulullah langgengkan tuh salat duha, maka nanti umatnya ngikutin, akhirnya diwajibin. Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama salat tarawih juga kan begitu. Hari ketiga Rasulullah ngilang. Maksudnya supaya jangan terus-terusan tuh orang takutnya nanti salat tarawih diwajibin sama Allah, dia takut. Kan begitu ya. Maka salat tarawih pun sunnah, muakkadah, tidak diwajibin. Nah, makanya itulah hikmah daripada tidak terus-menerusnya Rasulullah melakukan itu. Tujuannya supaya tidak diwajibin 5 aja. Masih belancotan kita, bener apa kagak? Kadang-kadang kalau lagi ingat, kalau lagi duit banyak nih, wah rasanya kita kusuk banget itu sholat, katanya udah kagak kesono kagak kemari. Tapi kalau lagi kagak ada duit, kerontangan kita rasanya. Masya Allah, udah kayak burung di dalam sangkar, pengen keluar mulu dari masjid, kan gitu ya. Nah, iya. Ciri-cirinya orang munafik tuh. Kalau masuk di dalam masjid, pengen keluar mulu, pembawaan cepet-cepet keluar. Tapi kalau masuk ke kafe, kagak mau pulang-pulang, itu orang munafik tuh ciri-cirinya. Tuh ada di sini kira-kira. Mana dia orangnya? Nah itu. Jadi begitulah. Mudah-mudahan kita ini betah di dalam masjid, apalagi ada pengajian.
Kemudian diteruskan tuh, ya. Wa waktuha. Nah, ini waktunya. Kadang-kadang kita kan ribut nih waktunya. Tenang aja, waktunya panjang dia mah. Waktuha tubda'u ba'da syuruqi binahwi 20 daqiqah wa tantahi qubaila zuhr bi rub'i daqiqah wa yustahabbul muslim an yu'addiyaha nazran li anna salatad duha fadluha kabirun indallahi ta'ala. Dan waktu salat duha itu dimulai setelah syuruk, seukuran 20 menit setelah syuruk. Umpamanya syuruknya jam 6 umpamanya, ya. Tuh tambah 20 menit gitu. Jam 6 20 menit udah boleh salat duha awalnya tuh. Kemudian akhirnya watantahi qubaila zuhr. Waktu terakhir salat duha itu kalau kata kubaila itu dari kata kubail, dari qoblun menjadi kubail, itu artinya litasgir. Seperti Bahrun Buhair, Jundun Junaid. Nah, itu Jundun tentara gede, Junaid tentara kecil. Artinya Qobrun menjadi kubair, kober no. Asalnya kubair, orang sini sebut kober aja dia. Qobrun menjadi kubair. Nah, itu namanya litasgir dalam ilmu nahwu. Yang begini mah Pak, dengerin aja, nggak usah diperdalam. Buat saya aja itu mah, buat guru. Nggak usah. Itu Ustaz Makmun ngomong ada litasgir begitu. Mau belajar dia. Kagak, gue kagak layanin ilmu nahwu mah. Orang dulu pernah belajar sama saya 20 orang. Lama-lama habis satu giliran hafalan pada kagak mau. Anaknya 3, anak diriin. Rupanya kesal banget dia, kagak datang. Akhirnya bubar ngaji nahwu sorok. Lah dia kagak mau ngapal. Sekarang malah kapok kena ngajar nahwu sorok. Itu disuruh ngapal. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan mufa'lalan fa huwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lilatu fa'lil mufa'lalun. Kagak hafal. Ini gue kesel. Gue diriin aja ke depan. Nah, diri kamu anaknya 3. Dongkol banget ya gue diriin. Ya. Lah bagaimana mau belajar nahwu sorab kalau kagak mau ngapal-ngapal? Kalamun labdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun tsumma harfunil karim. Gitu. Dulu di Jawa tuh kayak begitu. Memang kagak menarik suaranya tapi ilmunya paten. Ya. Kagak mau ngapal ya kagak bisa. Kalau ada guru tuh, Ustaz saya mau belajar nahwu sorab. Gua kagak terima, lu cari aja orang yang sabar sono. Gua kagak sabar. Masalahnya nanti kalau giliran hafalan gua kagak mau hafal, lu diriin lu marah gitu. Udah mendingan ngaji kayak begini aja, udah tua-tua mah, udah di awe-awe kuburan. Yang penting mah kita laksanain aja. Ya, itu membuat guru aja tuh bahasa sopan nizami itu. Itu penting beliau karena suka ditanya. Kalau kita mah ya udah ngaji-ngaji biasa aja kayak begini. Wa tantahi qubail zuhr. Ya. Jadi itu akhir dari salat duha itu sedikit kira-kira sebelum zuhur 15 menit. Berarti jam 11 lewat boleh 15 menit sebelum zuhur dah. Itu terakhirnya tuh. Kalau emang udah terpaksa banget ngerjainnya karena sibuk, ya, kerjain. Tapi sih sesuai dengan waktu duha, waktu sepenggalan matahari naik ya sekitar jam 9 tuh top markotopnya waktu duha. Sesuai dengan namanya sepenggalan matahari naik. Kira-kira begitu 3 jam setelah jam 6, jam 9 waktu top markotopnya. Jadi kalau ada orang ngerjain duha jam 11 jangan dimarahin, biarin. Ini udah ngaji. Ya, ada bukunya. Ya itu, jangan bilang selesai, aja salat duha jam 9, 11 udah kagak ada, enak aja. Ngaji makanya 15 menit sebelum zuhur masih boleh. Itu. Wa yustahabbul muslim, dan dianjurkan seorang muslim an yu'addiyaha untuk melaksanakannya
Nazran li anna salatad duha fadduha kabirun 'indallahi ta'ala. Ditinjau bahwa atau melihat salat duha itu ya keutamaannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ditinggalin walaupun terpaksa hanya 2 rakaat tuh. Ini kita dalilnya mana sih Ustaz itu? Nih sekarang nih dalilnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Fa kullu tasbihatin shadaqah, wa kullu tahmidatin shadaqah, wa kullu tahlilatin shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqah, wa amrun bil ma'rufi shadaqah, wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim pada nomor 1981 dan diriwayatkan pula oleh Bukhari pada nomor 621. Tuh. Jadi begitu. 721 untuk yang Muslim, untuk yang Bukhari, 721 untuk yang Bukhari. Jadi setiap pagi tuh sulama, mana sulama? Persendian-persendian yang 360 itu minta disedekain. Dia boleh dengan kullu tasbihatin. Setiap tasbih itu sedekah. Cuman 1 hitungannya. Subhanallah 1. Padahal ininya 360. Berarti ente harus mengucapkan itu ya sekitar 90 kali itu masing-masing baru nyampe 360. Kira-kira gitu tuh. Tapi itu katanya setiap tasbih sedekah. Hitung. Tiap tahmid alhamdulillah sedekah. Tiap tahlil la ilaha illallah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Allahu akbar sedekah. Tapi katanya itu semuanya bisa ditebus dengan 2 rakaat salat duha. Enggak perlu lagi dah tuh 2 rakaat semuanya pada berhenti tuh minta disedekain, diem. Berarti udah anteng nih kita punya persendian tangan-tangan, persendian tubuh kita yang 360 udah enggak minta disedekain lagi. Udah kenyang dia dengan salat 2 rakaat duha terbayar sudah. Kalau mau enggak tasbih 90, takbir 30, 90, kemudian tahmid yaitu 90, takbir 90. Jadi baru ketebus, tapi cukup 2 rakaat duha itu semuanya menutupi kebutuhan daripada yang 360 yaitu mafasil tadi tuh. Ya persendian-persendian yang ada di badan kita. Jadi memang kita kadang-kadang cerdas mikirin badan kita, tapi kurang cerdas mikirin ruh kita. Padahal ruh kita juga minta dikasih makan. Makannya dengan apa? Ya itu tadi. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, gitu makanannya. Salawat, tuh gizinya tuh, ya supaya kita ada itu vitaminnya dengan salawat. Yuhyin nufus, itu menghidupkan jiwa-jiwa. Itu salawat itu luar biasa. Salawat mau dibaca riak kayak meliuk-meliuk biar didengar orang suaranya bagus, nyampe kalau salawat mah. Mau ente lagi mabok kayak karena diajak teman dikala-kalain sono dia bersalawat. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika, di tangannya botol, nyekek botol sambil salawat karena dia orang main di masjid mulu dikala-kalain sama temennya minum mabok tuh bocah sambil salawat itu nyampe sama Rasul nyampe. Jadi jangan main-main, salawat itu tajam. Dulu ada orang naik parasit, tiup angin, wah kontal loh, parasitnya digini-giniin, agak terbuka. Dia panggil Rasulullah,
As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habiballah. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Safiyallah. As-salatu wassalamu alaika ya sahib asy-syafa'ah. Khudh biyadi daqat hilati adrikni. Dia minta tolong. Langsung ada angin gede. Wow. Nyangsrang jadi pohon. Tuh, aturan mati jadi nyangsrang. Pas nyangsrang ada orang lewat, dia minta tolong. Wow, ada orang nyangsrang prasitnya di pohon. Orangnya tergelantung. Diakalin kena dan selamat. Tuh, sejalan-jalannya aja tuh dikasih ya. Jangan dikira tuh. Jadi Allah itu ngutus para malaikat sayyahina fil ard. Oh, berpetualangan di bumi. Mana dia orangnya lagi sedang berselawat sama Nabi. Disampaikan tuh. Ya Allah, disampaikan selawat-selawat mereka kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi naik motor ada selawat aja, ya. Lagi nyopir mobil, mana mobilnya Mercy lagi, orangnya pakai jilbab, cantik banget. Ngiringin tuh malaikat. Ini orang udah jelek banget, naiknya bemo, mana mati-mati mulu, jejanggitan mulu, iblis mulu itu ngikutin. Ya. Tapi dia subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu bacaannya. Mobilnya cakep. Hammer la ilaha illallah. Udah gitu pakai peci haji lagi. Nah, itu saya pernah lihat tuh. Biar kaya. Ada tuh tulisan mobil. Emang songong juga tuh kali itu orang anak muda. Biar kaya tapi ahli zikir. Begitu mobilannya. Mobilnya Hammer, Pak. Warna kuning. Gila bener tuh orang pikir. Gua naik motor mana jelek banget di belakangnya. Kagak zikir. Lah dia malah kaya. Biar kaya tapi ahli zikir. Pas ana lihat, ana pengen tahu. Ana liwatin tuh. Bosak anak muda pakai peci haji, mungkin habis ngaji sama Habib kali. Ya, biar kaya tapi ahli zikir. Itu jangan dibalik. Biar susah tapi ahli bejanggitan. Wah, itu mah temannya setan gitu. Ya. Nah, kita terusin tuh. Apanya tuh kemudian. Nah, nih kita terusin. Man shalla sitta rakaat. Tuh ya. Man shalla sitta rakaat. Ini kan kita nih ada Ustadz, itu salat awabin itu salat duha apa salat maghrib tuh yang setelah maghrib tuh. Nih kita baca nih. Ya, biar nggak ada lagi pertentangan. Mungkin nanti nanya sama ahli fikih di sini nanti yang aja. Ustadz, itu salat awabin itu salat duha apa salat yang setelah maghrib itu? Nah, ini dalilnya nih saya bacain. Jangan lagi nanya nih, ya. Saya bacain dalilnya. Nanti di itu ya diadakan oleh pengikut Imam Syafi'i, dinyatakan dua-duanya itu salat awabin. Nih yang pertama. Man shalla sitta raka'atin bainal maghribi wal isya'i kutiba lahu ibadatun isnatai asyrata sanah. Rawahu Tirmizi nih. Qala al-Mawardi hadhihi salatul awabin. Baik ya. Itu artinya jadi barang siapa yang salat man shalla sitta rakaat, barang siapa yang salat 6 rakaat bainal maghribi wal isya'i, antara maghrib dan isya. Habis salat maghrib dan isya, maka dia salat 6 rakaat, 2 rakaat. Maksimalnya 20. Yang mau 20 silakan. Salatul awabin yang badal maghrib itu sampai isya itu 20, Pak. Maksimalnya, tapi 6 saja sudah mencukupi. Di sini dinyatakan barang siapa ya katanya salat antara maghrib dan isya. Itu katanya apa katanya? Kutiba lahu ibadah. Dicatat baginya suatu ibadah 12 tahun. Masya Allah.
riwayat At-Tirmidzi. Jadi kalau kita sholat itu 6 rakaat, sholat awabin badal maghrib sebelum isya itu, maka dicatat ibadah selama 12 tahun. Ya laksanain aja, masalah itu mau urusan Allah. Yang penting ada dalilnya, kita melaksanakan itu salat awabin. Nggak usah lagi ngarep-ngarep itunya, itu mau urusan Allah. Jam mau kasih 12, kayak jam mau kasih 17, terserah Allah. Yang penting mah kita ngelaksanain aja. Udah nggak usah ngitung-ngitung begitu. Ini mah cuma pengen tahu aja nih keutamaan salat awabin, begitu maksudnya. Ya, jadi kita kalau ngerjain salat tuh jangan ngitung-ngitung itu sebenarnya, cuma diberitahu gitu, diberitahu doang kayak begitu. Jadi yang belum laksanain. Saya juga dulu nggak ngelaksanain, Pak. Setelah saya tilik-tilik, lagian ngapain kagak ngelaksanain, orang cuma 6 rakaat doang, dua sholat sunatul awabin rakataini lillahi ta'ala, begitu doang 2 rakaat. Bacanya juga nggak banyak panjang, kuliah sama kulhu, begitu aja kuliah sama kulhu, kelar, nggak lama-lama. Assalamualaikum. Cuman Pak, ketika tahiyat, di akhir nih tahiyat, jangan buru-buru salam dulu. Setelah kita berdoa yang lain-lain tuh, kita tahiyat. Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfira li dzunubi fa innaka antal ghafurur rahim. Barang siapa yang ucapkan ini di akhir daripada tahiyat itu, diampunin dosa-dosanya. Subhanallah. Biasain ya, biasain itu hadis petunjuk kita untuk minta diampunin dosa-dosa kita. Yang paling tepat nomor pokoknya emang ampunan. Udah ntar habis diampunin disayang sama Allah, surga tempatnya kan begitu ujung-ujungannya. Kita ibadah capek banget 500 rakaat tiap malam, lah kalau kagak diampunin, kagak dikasih rahmat, percuma aja. Biar 6 rakaat, tapi kita minta diampunin. Orang 12 tahun ibadahnya setara begitu. Masa kagak mau? Udah diberitahu begini mah taluan kalau kagak mau ngerjain. Ya gue mau ngaji aja dah dulu. Gue mau simpen buru mati. Keburu mati. Udah saya bisa cuma 2 rakaat. 2 rakaat dulu. Ya. 2 rakaat tuh nggak apa-apa, dibiasain. Nambah 4 rakaat, nambah 6 rakaat. Karena masih merasa dia ini udah tua, tinggal nunggu di awal kuburan, dia kerjain 20 rakaat, mantep. Mati setelah itu. Habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kata Allah, udah itu menjadi sabisa yang udah langsung aja diangkat aja semua. Itu surganya Allah dah. Orang udah tua banget, umur 80, ngerjain sholat awabin 20 rakaat, habis itu mati. Malaikat malu banget tuh. Marrobuka, udah dah, itu yang mulai kayak begini, mau diangkat ya udah. Ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ya. Itu. Jadi kata Mawardi itu, inilah sholat awabin antara maghrib dan antara maghrib dan isya. Itu ya. Ada lagi man shalla bainal maghribi wal isya isyrina rakaah. Tuh, banallahu lahu baitan fil jannah. Ibnu Majah nih yang riwayatkan. Barang siapa yang salat antara maghrib dan isya 20 rakaat, udah Allah bangunkan baginya surga. Jadi kalau mati dia udah ada surganya untuk dia. Begitu. 20 rakaat, sanunong 20 rakaat bukan 6. Ampunin masuk surga juga. Kalau yang 20 rakaat mah milih dah tuh. Surganya kan ada 7 macam-macam ya. Dia mau ke sono, dia mau kemari bebas. Enggak di lockdown sama surga yang lain gitu. Loh kalau yang 6 mungkin bisa di lockdown juga. Itu mau kemana? Enak baik jalan-jalan ketinggian dikit. Kagak bisa lu 6 rakaat mau minta jalan-jalan ke sono kemari. Mana udah divaksin itu belum? Salat apa tadi? Salat awabin. Mana vaksinnya? Ditanya vaksin salat awabin 20 rakaat masuk. Begitu kira-kira. Nah, itu ya. Kayak begitu tuh. Rawahu Ibnu Majah. Nah, sekarang tuh yang
dalil salat awabin buat yang setelah maghrib. Tapi ada dalil lagi salat awabin buat yang salat duha. Jadi ada dua dalil ini, ya. Salatul awabin hina turmadul fisal. Tuh, ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Apa artinya? Ai tata'adza sigarul ibili min harrir rimali. Ya. Istaddal harru fil hajirah qabla zuhur. Tuh. Jadi katanya apa? Salat awabin itu ketika matahari ketika pasir-pasir sudah memanas. Jadi ketika pasir-pasir sudah memanas, anak-anak onta pada bangun karena kepanasan. Kapan waktunya? Jelang zuhur, kira-kira jam 11-an, jam 10, jam 11 lah tuh. Udah nggak nyaman lagi tuh anak onta berdiri di situ karena pasirnya udah panas. Di situ salat awabin. Ini dalilnya. Tuh, ya. Diriwayatkan jelas juga oleh Muslim, kuat ini hadisnya. Jadi bagaimana sekarang? Katanya salat awabin badal maghrib, katanya salat duha salat awabin. Dua-duanya memang iya. Maka katanya apa? Wa nassa fuqaha Syafi'i. Nah, kemudian dijadikan nas nih menurut siapa? Ahli fikih dari kalangan Imam Syafi'i. Ala anna salatal awabin, sesungguhnya salat-salat awabin itu adalah orang-orang yang bertobat tutlaku bil istiraki ala salatid duha wa ala nafli alladhi yusallihi al insan ba'dal maghribi ilal isya'i. Jelas menurut nas daripada yaitu fuqaha ahli fikih dari kalangan ahli Syafi'i, yaitu Asy-Syafi'iyah, pengikut Syafi'i. Katanya salat awabin itu secara mutlak bersekutu waktunya, yaitu antara salat yang disebut salat duha itu salat awabin, dan salat setelah maghrib juga salat awabin. Jadi nggak usah disalah-salahin, nggak usah menang diri, udah laksanain aja salat duha sama salat awabin yang setelah maghrib. Petunjuknya begitu, ya. Jangan dulu, wah salat awabin itu bukan salat duha, loh ini ada dalilnya, Muslim juga kuat. Dan menurut fuqaha ahli fikih orang-orang Syafi'iyah itu ngikut Syafi'i, dua-duanya itu termasuk salat awabin. Wallahu a'lam bishawab.